Penangkapan aktor tampan Amar Zoni oleh tim pemburu narkoba Polres Jakarta Pusat menjadi berita yang mengejutkan dunia hiburan tanah air. Setelah dinyatakan positif narkoba dan ditahan sejak Jumat lalu, publik pun menanti-nantikan tanggapan dari teman-teman, terutama kekasih Amar, Ranti Maria. Mendengar kabar kekasihnya diciduk polisi atas penggunaan narkoba, gadis berdarah Manado itu menolak untuk berkomentar dan terkesan menghindari wartawan yang berusaha menghubunginya lewat sambungan telepon. Di sosial media pun Ranti sama sekali tidak menulis atau mengunggah apa-apa. Hanya saja, entah apakah karena ingin menghindari komentar netizen, Ranti pun menonaktifkan kolom komentar pada unggahan terakhir. Netizen tetap memberikan dukungan dan semangat untuk gadis berusia 18 tahun ini melalui komentar-komentar pada unggahan sebelumnya. Menghadapi permasalahan hukum yang cukup pelik. Beberapa waktu lalu, keduanya digugat oleh sebuah agentur sebesar 10 miliar rupiah. Peristiwa ini bermula saat pihak agentur kecewa dan merasa nama baik yang telah dicemarkan oleh Lira karena pembatalan keberangkatan haji dan ungkapan merendahkan di sosial media. Bukan hanya Lira yang dilaporkan ke polisi, tetapi ada nama Kalina Oktarani juga ikut terseret dalam kasus itu. Tidak terima dengan gugatan pihak agentur tersebut, Lira didampingi kuasa hukum dan juga suaminya Fadlan kemarin melaporkan balik agentur kepada pihak kepolisian. Wanita berjilbab itu merasa fakta telah diputar balik, sebab pada kenyataannya agentur memang tidak memiliki izin dari Kementerian Agama. Ya, kita mau laporin lagi hari ini dengan kasus yang berbeda. Bukan kasus yang berbeda, jadi sambungan yang kemarin, kita kan yang pertama kita laporan itu kan untuk yang sendiri-sendiri ya, itu yang dengan kasus pencemaran nama baik. Ya, pencemaran nama baik belum kita follow up dan akan kita follow up. Nah, yang sekarang ini kita mau, karena giro yang kita dikasih kosong, maka kita mau laporin giro kosong dan niatannya, ya niatan ngasih kita giro kosong itu kita mau laporin juga. Terus yang kedua, kita juga mau laporin tentang bodongnya dia punya travel. Ketika ditanya kenapa baru sekarang ia berinisiatif untuk melaporkan balik, Fadlan mengaku sempat menanti itikat baik dari pihak bersangkutan untuk segera menyelesaikan masalah ini. Masih nunggu itikat baik. Enggak. Saya sih masih ya, masih sebenarnya. Saya itu orangnya sabar. Kemarin puasa, lebaran. Nah, terus melihat muka dia lagi di TV, jadi teringat kembali. Oh iya, saya belum lapor giro gitu. Ayu Ting Ting kembali hadir dengan berita yang kurang mengenakan. Jika sebelumnya wajahnya hampir setiap hari tampil di layar kaca dan tak pernah sepi akan job, kini Ayu malah dikabarkan baru saja dikeluarkan dari sebuah acara televisi. Salah seorang bos stasiun televisi tempat Ayu bekerja sempat mengunggah sebuah foto di Instagram yang isinya mengkritik pemain yang tidak disiplin dan jika ada pemain yang telat maka ia harus keluar. Serunya lagi, fans Ayu Ting Ting pun dibuat bertanya-tanya dengan unggahan tersebut. Mereka lalu ramai berkomentar bahwa acara tersebut tidak akan seru tanpa kehadiran Ayu. Dan tanpa diduga, bos stasiun televisi itu membalas komentar dengan cukup pedas. Menurutnya, dengan ada atau tidaknya Ayu, acara tersebut akan tetap berjalan dengan baik dan semua artis harus belajar untuk disiplin. Jadi, benarkah bahwa Ayu Ting Ting sering datang telat saat sedang bekerja? Aktor tampan yang baru saja menjadi seorang suami, Andrew Andika, merayakan ulang tahunnya yang ke-30 pada 10 Juli 2017 kemarin. Di hari jadinya itu, Andrew mendapat kejutan romantis dari sang istri, Tengku Dewi Putri. Dari unggahan foto-fotonya di Instagram, Dewi mengabadikan momen bahagia suaminya itu dengan kue ulang tahun dan balon. Uniknya, kue ulang tahun Andrew itu memiliki dua warna, hitam dan putih dengan tulisan Happy Birthday My Beloved Husband. Ditambah dengan hiasan berbentuk pria yang sedang mengangkat beban. Pasangan pengantin baru itu pun terlihat bahagia dan saling memeluk satu sama lain meski keduanya kompak masih mengenakan pakaian tidur. Tidak hanya kue, perayaan kecil-kecilan ulang tahun pria kelahiran Bandung itu juga disemarakkan oleh kehadiran balon-balon berwarna biru dan sebuah balon bertuliskan Happy Birthday di salah satu foto. Keduanya terlihat mengenakan topi ulang tahun yang juga berwarna biru. Sekali lagi, selamat ulang tahun ya Andrew.
Sukses berkarir dan menyelesaikan pendidikan di negeri Paman Sam memang membuat Cinta Laura tidak pernah terlihat peduli pada urusan asmara. Bisa dibilang saking fokus namun gadis cantik yang kini tinggal di Beverly Hills itu kerap membuat netizen cemburu dengan kehidupannya di Amerika Serikat. Tidak hanya berteman dengan bule dan artis-artis Hollywood, Cinta juga sering mengunggah foto bersama pria bule. Seperti foto terakhir Cinta berikut yang berhasil membuat netizen patah hati. Sebab tidak seperti foto-foto lain yang umumnya karena urusan pekerjaan. Foto Cinta dengan seorang pria bule berkemeja biru keabu-abuan itu terlihat sangat natural dan akrab. Gadis berdarah Jerman itu juga menyandarkan pipinya pada bahu pria bule tersebut. Pria yang diketahui bernama Michael Johnston itu rupanya juga mengunggah foto yang sama, persis dengan unggahan Cinta di akun Instagram pribadinya. Netizen pun makin histeris ketika Michael menulis keterangan fotonya dengan kalimat High School Sweethearts or Enemies. Kira-kira apakah pria bule itu adalah gebetan baru Cinta ya pemirsa? Cinta sedang jatuh cinta. Asik, pas ya, benar-benar Cinta Laura. Ini tapi kayaknya sih kalau aku ngelihatnya bukan karena jatuh cinta sih, karena mereka ini lagi ada project bareng. Kayak kita tahu Cinta ini kan sekarang katanya lagi mulai dan yang pasti kalau kita lihat Cintanya semakin cantik, setuju nggak sih? Benar. Semakin Hollywood ya seperti itu. Betul, dan mudah-mudahan sih karirnya juga semakin menanjak ya. Kita tunggu aja lah seperti apa prestasi-prestasi selanjutnya dari Cinta Laura. Tapi kalau misalnya ngomong soal karir nih, kayak kita harus mention. Tapi acara yang kepagian. Enggak juga. Acaranya harus sesuai dengan Ayu Ting Ting dong. Lo nggak bisa gitu dong. Kamu mau gitu, kamu bikin aja sendiri program sendiri deh. Baru boleh kayak gitu. Selebriti, siapapun itu kita harus belajar untuk disiplin, tepat pada waktunya. Yes. Gitu. Ibu bijak Ya sekali. Bijaksana sekali. Saya takut nanti yang banyak Instagram saya nanti. Iya. Oke, kita lanjut aja ke berita selanjutnya. Nah, kali ini juga beritanya kurang mengenakan juga ya, dimana kita dengar bahwa rumah tangga dari Dony Kusuma ini retak karena diduga ada orang ketiga. Nah, bukan cuma itu pemirsa. Nah, kalau misalnya tadi mungkin ada orang pihak ketiga. Nah, kali ini pihak inilah orang ketiganya. Hah? Jennifer Dunn. Oh, bukan. Itu beda lagi berita. Oh, bukan. Iya, kembali dikabarkan menjadi perusak rumah tangga orang. Iya, pihak ketiga berarti Nah, itu. itu dia. Makanya langsung aja kita lihat seperti apa. Jadi ada berapa beritanya. pihak sih sebenarnya? Udah, nggak usah banyak pihak-pihakan, langsung aja kita. Kamu pihak yang berapa? Aku mau beri pihak kepada kamu. Ya. Asik. Ini dia beritanya. Udah, kita nggak usah pihak-pihak yang lain ya. Kisruh rumah tangga yang terjadi di antara Dony Kusuma dan sang istri Yuni Indrayati masih terus berlanjut. Setelah pada tanggal 4 Mei lalu Yuni melayangkan permohonan cerainya di Pengadilan Agama Bekasi. Sidang mediasi pertama pun digelar pada tanggal 21 Juni yang lalu. 3 minggu berselang, keduanya pun dijadwalkan untuk melaksanakan kembali sidang mediasi kedua pada hari Senin 10 Juli kemarin. Dalam sidang kali ini Yuni menjelaskan kepada majelis hakim jika dirinya tidak pernah menutup pintu komunikasi dengan Dony. Meskipun tengah cekcok, namun statusnya yang masih menjadi istri sah dari Dony membuatnya berusaha agar tetap memenuhi hak suami untuk bertemu muka dengan ketiga anaknya. Sampai saat ini sementara belum ada titik temu. Yang banyak seperti apa ya? Nggak ada hasil ya. Sebenarnya walaupun Mbak Yuni dan keluarga berharap ada hasil yang bagus, keluarga rukun kembali, ternyata tidak ada respon yang bagus. Malah tadi saya lihat menyampaikan surat dari pihak Mas Dony menyatakan bahwa pihaknya Mbak Yuni menutup pintu ya. Padahal selama ini selalu membuka pintu, berharap, ayo silahkan, ayo kita buka. Tapi ternyata tidak ada komunikasi. Meskipun membuka pintu komunikasi antara Dony dan anak-anak, namun diakui Yuni jika komunikasi yang terjalin antara dirinya dengan pria 49 tahun tersebut sangatlah buruk. Mereka berdua hanya sesekali berbalas pesan melalui aplikasi WhatsApp untuk sekedar memberitahukan kondisi anak-anak. Yuni pun menambahkan jika dirinya dan Dony sudah jarang sekali bertemu muka. Bisa dibilang komunikasinya buruk sekali ya.
buruk sekali. Komunikasi paling kita hanya melalui WhatsApp gitu. Itu pun kadang dibaca, kadang tidak, kadang dibalas, kadang tidak. Terakhir itu hanya tentang kesehatan anak kita, yang kebetulan yang nomor 2 kemarin itu waktunya beliau lah gitu ya. Tapi karena ini sudah mengkhawatirkan sakitnya, jadi saya kirimin fotonya waktu itu jam 2 malam. Ternyata hanya dibaca, telepon rumah bunyi, saya angkat tapi mati. Pagi saya coba hubungin, tidak dijawab. Ternyata beliau lagi ada acara katanya. Gitu. Terkait pemicu keretakan hubungan rumah tangga yang telah lama dibina, dengan gamblang, Yuni membenarkan jika ada orang ketiga yang hadir dalam rumah tangga mereka. Adanya orang ketiga itu pun membuat komunikasi Yuni dengan Doni semakin merenggang hingga sering berujung pada pertikaian. Tidak ada ya, ekonomi tidak ada, KDRT belakangan juga tidak ada, hanya waktu itu yang dulu kasusnya sudah lama ya. Jadi ya pemicunya karena tidak adanya komunikasi yang baik. Komunikasi kita sudah buruk, percekcokan yang sering terjadi, juga terjadi di depan anak-anak, dan juga pihak-pihak lain yang ingin merusak rumah tangga kita. Itu aja. Yuni boleh jadi jarang bertemu dengan Doni, namun dengan yakin ia mengatakan jika saat Lebaran kemarin, Doni menyempatkan diri untuk bersilaturahmi dengan ketiga anaknya. Memang ketemu, hari Lebaran pertama ketemu sama anak-anak. Ketemu? Iya, sama anak-anak. Hal yang dibicarakan apa? Nggak tahu, hanya mereka, karena saya nggak ketemu. Jadi memastikan saya tidak ada di rumah, anak-anak dijemput, diajak makan keluar, sudah sebatas itu aja. Terus nanti nggak jauh-jauh dari rumah, nanti terus balik. Berbanding terbalik dengan semua ucapan Yuni yang mengatakan jika ia membuka lebar pintu komunikasi. Dalam surat yang diberikan oleh kuasa hukum Doni untuk majelis hakim, Doni justru mengungkapkan jika ia merasa akses komunikasinya dengan anak-anak ditutup rapat-rapat. Ia juga mengaku tidak diizinkan untuk bertemu muka dengan anaknya saat perayaan Lebaran kemarin. Teman-teman media semua tadi kan sudah dibacakan di ruang sidang bahwa kemudian nanti 2 minggu kemudian akan datang dihadirkan tergugat. Udah cukup itu aja. Nanti kita lihat di situ hasilnya. Biar langsung ya. Tadi kenapa? Mbak Yuni sendiri masih berusaha mempertahankan seperti apa Bang? Kalau itu kan dari Mbak Yuni bilang kita gitu. cari jalan yang terbaik. Enggak seperti itu. Jadinya klien kita juga ada maksud seperti itu. Kan tadi udah dijelaskan bahwa tidak ada akses selama dalam kurun waktu Idul Fitri itu kan nggak terjadi. Masih ya. Tadi kayaknya udah cukup. Isu orang ketiga tidak hanya menghampiri rumah tangga Doni dan Yuni saja. Mantan pesinetron Jennifer Dunn juga dikabarkan tengah menjadi duri dalam pernikahan seorang pengusaha kaya Faisal Haris dan istrinya Sarita. Pernikahan yang telah dibina selama 19 tahun itu pun sempat goyah karena ulah Jennifer yang mencoba mengambil hati Faisal sejak tahun 2016. Waktu itu Desember 2016 saya pulang ke Jakarta untuk liburan summer holiday. 2 bulan saya libur di Jakarta. Saya tahu beliau punya yang lain itu karena kebiasaan beliau yang berubah. Misalkan weekend yang biasanya bersama saya sekarang hilang, kemudian harusnya setiap sore selalu ada di rumah, sekarang jam 10 malam baru ada di rumah, seperti itu. Saya menanyakan, saya tanya kenapa kamu berubah, apakah kamu punya yang lain, terus saya marah-marah juga. Beliau tidak mengaku pada saat itu, malah pada saat itu beliau merelakan saya bercerai. Beliau merelakan anak-anak tinggal dengan saya. Sepertinya beliau sedang sempat mendesak Faisal agar berkata jujur. Merasa terpojok, Faisal pun mengakui kesalahannya dan berjanji untuk memutuskan hubungannya dengan Jennifer. Akhirnya setelah saya konfirmasi kenapa kamu beli mobil, kenapa beli mobil tidak di rumah ini datangnya, kemudian kenapa kamu berubah, akhirnya dia mengaku bahwa dia punya selingkuhan. Saya masih
menerima beliau malah. Saya bilang maafkan saya tidak sempurna, tapi kalau kamu minta maaf, saya tetap mau sama kamu lagi. Sampai akhirnya saya pulang, liburan selesai, saya pulang ke Australia. Setelah saya di Australia 2 hari, kita berantem lagi dan sepertinya dari saat itu beliau tinggal serumah dengan perempuan itu. Badai dalam rumah tangga Sarita kini telah berlalu. Meskipun sempat merasa dikhianati, namun dirinya berusaha membangun kembali kepercayaannya pada Faisal. Demi keempat buah hatinya, ia mencoba rujuk dengan sang suami dan berharap jika cinta yang ia pupuk dapat bersemi kembali. Sekarang ini malah kami sedang dalam masa balikan malah karena suami saya sudah memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan perempuan itu. Kemudian suami saya juga sudah curhat dengan anak-anak bahwa beliau tidak mau berpisah dari kami. Ya, mudah-mudahan semua permasalahan cepat selesai ya. Kayak aduh, kalau harus pisah sayang tuh. sekali ya. Dan kalau misalnya untuk Dony Kusuma sendiri kan padahal cuman komunikasi toh penghambatnya. Padahal mungkin pulsa kan sekarang murah ya, Bu ya. Jual pulsa sudah mulai nih kayaknya, bandar pulsa nih ya. Tapi pasti kita doakan yang terbaik untuk keluarga Dony dan juga keluarga dari Mbak Sarita tadi. Semoga diberikan pencerahan lah ya, apapun itu yang terbaik untuk keluarga masing-masing. Amin. Oke, nah seperti yang satu ini juga sepertinya mendapatkan pencerahan. Betul. Tapi di Amerika. Itu dia, selama ini kan kita selalu melihat bagaimana liburan-liburan mewahnya, ketemu dengan selebriti-selebriti sana juga. Dan kali ini ada Princess Syahrini yang malah ingin memberikan kita liburan dia di mana dia mengikuti pengajian di Amerika. Jangan-jangan sama Kim Kardashian ngaji bareng. Who knows? Kita coba cari tahu salah satu ini, jangan kemana-mana ya, tetap di Insert. Bisa jadi. Atau sama ini.